Hari ini mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim akan menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan berikut perjalanan kasus Nadiem hingga ia dituntut 18 tahun penjara. Seumur hidup saya, integritas nomor 1. Nadiem Makarim yang pernah dipuja sebagai penggagas teknologi dan transformasi pendidikan menunduk dengan kawalan ketat petugas. Awal September tahun lalu, Kejaksaan Agung menetapkan Mendikbudristek era Jokowi ini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Selain Nadiem, Kejagung juga menetapkan 4 tersangka lain dari unsur pejabat kementerian dan konsultan. Proyek digitalisasi sekolah itu disinyalir merugikan negara 1,98 triliun rupiah. Nadiem dianggap berperan meloloskan proyek pengadaan Chromebook yang sebelumnya ditolak Mendikbud Muhadjir Effendi karena gagal uji coba tahun 2019. Dengan total anggaran pengadaan sebesar 9,3 triliun rupiah, saat itu kementeriannya mengadakan 1,2 juta unit laptop, modem 3G, dan proyektor untuk lebih dari 77.000 sekolah yang direalisasi bertahap. Harga pengadaan satu paket per sekolah sekitar Rp88.250.000 terdiri dari 15 unit laptop dan 1 konektor. Meski Nadiem mengklaim 97% laptop sudah diterima sekolah pada 2023, spesifikasi laptop Chromebook tersebut dinilai tidak sesuai kebutuhan dan dibeli dengan harga yang tidak wajar melalui dugaan permainan dalam tender pengadaannya sehingga mengakibatkan kerugian negara mencapai 1,98 triliun rupiah. Bulan demi bulan berlalu, hampir setiap minggu Nadiem Makarim bersidang di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hingga pada pertengahan Mei 2026, jaksa menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Nadiem juga diminta membayar uang pengganti sebesar 809,5 miliar rupiah dan 4,8 triliun rupiah. Jika uang pengganti tidak dibayar, sebagai gantinya, Nadiem akan menjalani pidana 9 tahun penjara. Saya bingung, kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Penuntutan saya lebih besar daripada teroris? Dan yang lebih menyakiti hati saya, dan ini hal yang saya tidak mengerti karena saya sudah mengabdikan diri saya 9-10 tahun kepada negara ini, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar, jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar. Minggu lalu sebagai terdakwa, Nadiem diberi kesempatan menanggapi replik dari jaksa penuntut umum. Dalam dupliknya, Nadiem membantah jika pemilihan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan disebut merugikan negara. Udah jelas Chrome OS itu lisensinya gratis dan device managementnya jauh lebih murah. Perbedaan antara dua opsi yang saya dapat itu sekitar 3 juta per laptop. Penghematan itu dikali 1,1 juta laptop, penghematan yang terjadi 3,6 triliun. Dari mana bisa dari 3,6 triliun yang dihemat, tiba-tiba dijadikan kerugian 1,5 triliun, itu saya masih sampai sekarang tidak mengerti. Persidangan kasus korupsi yang menjerat Nadiem Makarim memasuki babak akhir dan nasib Nadiem ke depan ditentukan ketukan palu majelis hakim. Tim MTech Media melaporkan.